Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah. Tiada yang layak kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Oleh karenanya marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Melalui syukur mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tidak dicabut. Terutama kita ngaji ini tiada lain adalah mensyukuri nikmat akal. Karena akal itu segala-galanya. Orang sehat kayak apa, gagah kayak apa, tapi kalau akalnya oleh Allah diberikan kekurangan, maka orang itu akan diberikan kelemahan oleh Allah. Oleh karena itulah nyari ilmu itu adalah sebagian dari mensyukuri nikmat akal. Setiap orang kebanyakan adalah akalnya mesti akan berkurang, tapi harapan kita bersama mudah-mudahan di masa tua kita tidak mendapatkan hilangnya akal alias masa pikun. Pikun itu bahasa Arabnya haram. Haram itu artinya pikun. Rasulullah berlindung di masa tuanya mendapatkan kepikunan. Pikun itu udah orang tua dikasih makan katanya belum makan, belum sholat katanya udah sholat. Itu namanya pikun atau haram. Rasulullah berlindung dari terjadinya haram itu. Salawat serta salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kajian kitab Al-Hikam pada malam hari ini khususnya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannifil kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syarah Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah jami masyayikhina wa masyayikhi wa ustadina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ayai minum al-awad
ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإيالنا وقراباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في وجميع الذين ينفقون أموالهم في جهادنا وفي مجلس تعليم أكمالية وفي هذا المصلى جزاهم الله جزاء حسنا وبدل الله كل عباد من بدلا حسنا وجعل صدقاتهم وإنفاقاتهم ووقوفهم نافعة في دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين. Matali'ul Anwari, bermula beberapa terbitnya cahaya. Itu al-qulubu, beberapa hati, wal asraru, dan beberapa rahasianya hati. Terjemahnya relongan batin. Jadi manusia ini sebenarnya mempunyai cahaya, yang cahaya itu seandainya ditampakkan, terutama cahayanya orang-orang alim ma'rifat atau orang-orang mukmin, ini bisa memenuhi langit bumi seisinya. Maka gak heran jika kita kadang-kadang mendengar dongeng atau kisah keramatnya para wali. Misalkan di Ampel, ini Sunan Ampel punya murid namanya Sun Haji. Sun Haji ini yang diperintahkan untuk mengompas Masjid Ampel. Ketika masih jadi, maka para
masyarakat bersama ulama yang ada di situ. Sesepuhnya ulama ketika itu adalah Sunan Ampel. Ini ribut masalah tidak sejajarnya Masjid Ampel dengan arah kiblat. Padahal Allah berfirman, "Fawallu wajhaka satrul masjidil haram." Arahkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tentu Sunan Ampel itu menunjuk Sun Haji sebagai pengumpas masjid. Ini bukan main-main, pasti dilihat dari segi kekeramatannya juga. Akhirnya masyarakat sama lapor sama Sunan Ampel bahwa Masjid Ampel itu tidak searah dengan Ka'bah. Akhirnya Sun Haji dipanggil, lantas depan pengimaman itu dikasih bolongan, lubang. Biasanya zaman dulu itu musola banyak, depannya ada lubang kecil di depan itu. Itu sebenarnya niru Masjid Ampel ketika itu. Akhirnya para masyarakat disuruh, orang-orang yang gak yakin bahwa Masjid Ampel ini memang sejajar dengan Ka'bah, suruh lihat. Dengan kekeramatannya, maka terlihatlah Mekah itu dari pengimaman Masjid Ampel. Dan akhirnya masyarakat jadi yakin bahwa Ampel itu kiblatnya sejajar dengan Ka'bah. Maka ketika itu pula Sun Haji dijuluki dengan nama Sunan Bolong, karena membolong pengimaman. Kalau kita ziarah ke sana ada makam Sun Haji atau digelari Sunan. Itu muridnya Sunan Ampel yang mengumpas Masjid Ampel. Loh, dengan apa kok masyarakat bisa melihat bahwa Masjid Ampel dengan Ka'bah itu kan jauh? Ketika itu Allah memberikan mukasyafah, membuka pintu hati, menerangi hatinya sehingga tembus pandang dengan keramatnya Sun Haji melalui cahaya hati ini. Maka hati dinamakan Matali'ul Anwar. Ay mawadi'u tulu'in. Artinya beberapa tempat terbit wasyurukil anwari, dan bersinarnya beberapa cahaya al-maknawiyat yang bangsa makna. Wahia bermula Mataliul Anwar itu nujumul ilmi, laksana beberapa bintangnya ilmu. Wa akmarul ma'rifati, laksana kemakrifatan yang diserupakan beberapa rembulan. Wa sumusu tauhidi, ketauhidan yang diserupakan bagaikan matahari. Jadi hati manusia itu tempat terbitnya cahaya, tempatnya tauhid, tempatnya makrifat, tempatnya ilmu. Maka hati manusia itu perlu dirawat. Bagaimana hati itu supaya bercahaya, bersinar, supaya ruangan hati itu menjadi terang. Supaya ruangan hati itu menjadi terang, maka kita perlu memperbanyak zikir kepada Allah. Karena setiap wirid itu akan mengeluarkan warid. Wirid itu amalannya, warid itu cahayanya. Kalau sudah ruangan hati ini bercahaya, maka mata hati ini akan timbul, akan numbuh. Mata hati dinamakan basyariyah. Basyariyah itu penglihatan hati. Setajam apapun mata itu, jika nggak ada cahayanya maka akan tidak bisa melihat. Begitu juga cahaya yang terang tapi nggak ada, matanya nggak melihat, juga sama saja. Jadi kalau kita cahaya hati itu bisa dengan berzikir, tapi kalau hidupnya mata hati, meleknya mata hati itu dengan ngaji ilmu tauhid. Di samping kita bertauhid, kita banyak berzikir, insya Allah cahaya hatinya terang, mata hatinya ngelihat. Kalau sudah kayak begitu, apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan masalah perihal hati yang sudah hidup kayak begitu itu. Kata Rasulullah, inna samawati wal arda dha'ufa lantasi'ani.
Sesungguhnya langit bumi itu lemah, nggak mampu menelanku. Innamal qalbul mu'min yasi'uni, akan tetapi hatinya orang mukmin mampu menelanku. Maka hati orang mukmin itu dinamakan arasnya Allah. Qalbul mu'min arsyur rahman. Hatinya orang mukmin itu laksana arasnya Allah. Kenapa? Karena orang mukmin itu hatinya nggak pernah lepas dari ingat kepada Allah. Al-qulubu wal asrar, tempat beberapa terbitnya cahaya itu adalah hati dan asrar, rahasianya hati. Al-qulubul arifina, artinya hatinya orang-orang yang mengenal Allah. Karena ada hati, bukan hatinya orang yang mengenal Allah. Ada hati ketika melihat alam, hatinya ya alam itu. Matanya melihat alam, hatinya juga alam. Kalau orang ahli ma'rifat, matanya melihat alam, hatinya melihat zat yang menciptakan alam, yang menggerakkan alam, yang menghidupkan alam, yang mematikan alam, yang membolak-balikkan alam itu. Orang ahli ma'rifat kerja, dapat gaji, yang dilihat bukan gajinya, tapi Allah yang memberikan rezeki melalui gaji tersebut, sehingga timbul rasa syukur. Kalau orang yang ngerti Allah, ya gaji itu, sehingga kalau gajinya kecil ngeluh, kalau gajinya besar over, ke mall nggak pulang-pulang. Itu kalau orang yang ngerti Allah. Kalau melarat nampak melaratnya, kalau kaya nampak kayanya. Beda nggak? Kalau orang alim ma'rifat dapat rezeki, yang dilihat olehnya Allah memberikan rezeki. Yang punya nama Ar-Razzaq, yang punya nama Al-Basit, yang punya nama Al-Jawad. Dan kalau orang nggak ngerti Allah, ya wujudnya rezeki itu. Beda. Kalau alim marifat kenal Allah, kita ngaji begini ini, merasa ngaji itu hidayahnya Allah, suara yang keluar itu tidak akan keluar bisa menerangkan sesuatu tanpa izin Allah, tanpa asma Allah Al-Mubin, zat yang maha menjelaskan. Yang mendengarkan juga harus merasa tuli di dalam mendengar itu, harus merasa pendengaran itu hakikatnya milik Allah, zat yang punya sifat sama. Kok bisa memahami? Harus merasa yang bisa bikin paham itu adalah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alam. Alamal insana malam ya alam, yang mengajari manusia dari sesuatu yang tadinya nggak ngerti. Jadi kalau kita ngerti itu karena Allah yang ngajari, hakikatnya zahirnya ya gurunya, tapi hatinya harus Allah allama malam ya alam, yang telah mengajari sesuatu yang manusia belum mengerti. Wa asraruhum, dan beberapa rahasianya, asrarnya alim ma'rifat, faya kasamai allati yasruku fiha, hatinya orang-orang alim ma'rifat itu kayak langit, allati yasruku fihal kawakib, kayak langit yang bintang-bintang sama terbit di langit tersebut, kayak langit yang penuh bintang bercahaya, watatlu, dan terbit. Watakadam anatilkal anwaro, dan sungguh telah dahulu bahwa cahaya-cahaya tersebut asyadu isrokan min anwaril kawakib, cahaya-cahaya hatinya orang mukmin itu atau orang ahli ma'rifat itu lebih dahsyat sinarnya daripada beberapa cahaya bintang. Kenapa demikian? Kalau cahayanya orang-orang ahli makrifat itu nggak pernah padam. Tapi kalau cahayanya bintang, matahari, bulan, itu akan mengalami kepadaman. Tandanya bahwa hati kita itu bercahaya, hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Zahirnya senantiasa berzikir kepada Allah.
hatinya senantiasa zikir syirik Allah, Allah, Allah. Batinnya batin senantiasa ngerasa, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang bisa segala-galanya itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rasa kayak begitu itu, merasa semuanya Allah, batinnya, hatinya Allah, Allah. Mulutnya zikir dengan macam-macam zikir, bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah. Ibarat mesin ini hidup semua. Mesin itu kalau hidup komplit, lampunya akan nyala, klaksonnya akan nyala, semuanya serba enak. Loh, begitu juga hati orang mukmin itu apabila lisannya berzikir, hatinya zikir syirik Allah, 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 rasanya merasa bahwa semuanya itu hanya miliknya Allah, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang segala-galanya hanya satu Allah. Intinya la ilaha illallah, gak ada yang mampu melakukan kecuali hanya Allah. Maka ya kayak kendaraan itu, serba pakai, gak takut bahaya. Qala ba'du, sebagian orang ahli ma'rifat berkata, lau kasafal haqqu ta'ala an musyrikati anwaril qulubi awliyaihi la antawa nur samsi wal qamar min musyrikati anwaril qulubihim. Lau kasafal haqqu ta'ala, seandainya Allah ta'ala, al-haq itu Allah, membuka dari beberapa kilauan atau sesuatu yang bersinar, yang berupa beberapa cahaya hatinya orang, cahayanya beberapa kekasihnya, walinya Allah. Seandainya cahaya hatinya kekasihnya Allah atau walinya Allah itu dibuka, ditampakkan di dunia ini, la antoa nur samsi, maka cahaya matahari akan padam, wal qamari, cahaya rembulan akan padam, kalah dengan cahayanya orang mukmin. Min musyrikati anwari qulubihim, karena dari beberapa sesuatu yang bersinar pada cahayanya orang-orang, pada beberapa cahaya hatinya orang-orang ahli ma'rifat atau kekasihnya Allah. Seandainya ditampakkan maka akan padam. Lantas untuk apa fungsi cahaya-cahaya tersebut ini? Maka kita sering mendengar ada orang meninggal, gitu ya. Biasanya ngomong mudah-mudahan diterangi kuburnya. Itu bukan berarti di kuburnya ada petromak atau ada lampu gantung begini ini. Bukan. Yang dimaksud mudah-mudahan di kuburnya diberi cahaya itu, mudah-mudahan amalan-amalan yang ketika di dunia itu diterima oleh Allah menjadikan cahaya hati, cahaya keimanan, cahaya tauhid, cahaya ma'rifat. Itu yang dimaksud cahaya. Dimaksud kuburnya terang itu, kuburnya itu diterangi oleh cahaya iman, tauhid dan ma'rifat. Nyumber dari mana? Nyumber dari cahaya hati itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwa nanti ketika orang itu habis dihisab, disuruh melintas jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Kita melintas jembatan Shiratal Mustaqim itu cahayanya orang mukmin itu ada yang melebihi cahayanya matahari dan bulan. Ada yang terakhir cahayanya hanya kayak kunang-kunang, kelip di kakinya lagi. Ini cara ngaji sama sekali. Ngaji-ngaji kalau maulidan, rojapan, kelap-kelip. Ada yang sampai begitu sampai nangis nggak bisa jalan. Loh, cahaya begini ini nanti akan bersinar ketika kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Akan nampak
Jalan Shiratal Mustaqim itu kayak apa ya, gak bisa dibayangkan gelapnya. Menakutkan, orang jatuh kepleset dari jembatan Shiratal Mustaqim itu 70 tahun baru nyampe neraka. Melayangnya 70 tahun, umur kita habis. Lalu itu kalau nggak persiapan yang matang dengan amal, iman, tauhid, Islam, ya membahayakan. Kalau bisa nanti jalannya cepat, cahayanya berkilau kayak pesawat lap. Gitu. Kita itu nanti nggak bisa berusaha apa-apa. Ya amal kita ini, iman kita, tauhid kita ini yang bergerak sendiri. Kita hanya ngikuti aja. Kita itu ibarat orang naik kendaraan. Nah, kalau di dunia yang mereka yasakan kita, ayo dipercepat, ayo diperlambat, itu enggak, nanti otomatis. Sesuai kekuatan amalnya masing-masing. Nah mulai sekarang ini, mulai kita timbun cahaya-cahaya tersebut dengan banyak berzikir, disertai dengan ngaji ilmu tauhid. Kalau enggak mengkhawatirkan. Wa aina nuru syamsi wal qamar min awari qulub. Di manakah cahaya matahari bulan dibanding dari beberapa cahaya hatinya orang-orang ahli makrifat? Enggak ada apa-apanya. Sekarang kita tafakur sedikit aja. Coba kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, hidupnya kembalikan kepada Allah, matinya kembalikan kepada Allah, problemanya dikembalikan kepada Allah, anak istrinya semuanya merasa miliknya Allah. Hati terasa luas nggak? Terasa luas, tanpa batas. Ada semut, geremet, merasa yang bikin geremet semutnya Allah, gigit, merasa yang bikin bahaya bisa gigit Allah. Jengkelan nggak? Enggak. Makanya Allah bi dzikrillahi tatmainul qulub. Hanya berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, gak goyang. Gak goyang itu gigit semut, jengkel sama semut, itu namanya hati yang goncang. Ya kalau hati yang gak goncang digigit semut, merasa yang menggigit semut itu Allah. Kok sampai refleks tangannya membunuh semut? Bunuhnya juga karena Allah. Sehingga semutnya matinya juga karena Allah. Itu beda. Orang itu kalau ahli ma'rifat, apapun yang dilakukan senantiasa ke Allah. Tapi kalau nggak ngerti Allah, senantiasa kepada benda itu atau makhluk itu. Nggak henti-hentinya hatinya nyandar kepada makhluk. Padahal makhluk itu benda mati yang nggak layak disandari. Kok punya hidup, hidupnya milik Allah. Kok bergerak, yang menggerakkan Allah. Kok punya manfaat, yang bikin manfaat Allah. Kok punya bahaya, yang bikin bahaya Allah. Belajar ngaji ilmu tauhid. Kata Syekh Gus Dur itu, ojo mau ngaji syariat bloko, tembe murine bakal sengsara. Mau aja ngaji syariat bloko, mung pinter ndongeng nulis lan maca, tembe murine bakal sengsara. Jangan ngaji ilmu syariat saja. Sampai mati itu seputar surga neraka, nggak kenal yang menciptakan surga neraka. Ibadahnya karena itu aja. Mau pinter nulis dongeng lan maca. Kalau orang itu ngaji ilmu dohir saja, hanya pinter nulis, pinter dongeng, pinter ceramah. Tembe mburine bakal sengsara, nanti di akhir hayatnya mengalami kesengsaraan hidup. Kita lanjuti. Fa inna dzalika nura yatra'u 'alail kusuf wal hurubu. Karena cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang ini akan mengalami gerhana.
Matahari ada gerhananya, bulan ada gerhananya, dan mengalami tenggelam. Wa anwarul qulubi ahlillah, cahayanya hatinya orang-orang ahlillah, la kusyufalah, itu enggak ada gerhana sama sekali. Orang ahlillah itu senantiasa hatinya ingat Allah kapan saja, di mana saja. Sehingga Allah memberikan isyarat, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman berdiri ingat Allah, qu'udan duduk ingat Allah, wa 'ala junubihim berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungi kejadian langit dan bumi. Ketika dia berjalan di muka bumi ini, enggak sekedar berjalan tapi tafakur. Kenapa alam ini diciptakan? Untuk apa alam ini diciptakan? Dan apa hikmah seluruh kejadian di alam ini? Itu namanya ulil albab. Orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang cahaya hatinya hidup. Intaha, alif ha itu artinya intaha, maknanya habis. Itu ada singkatannya itu. Kalau berkata siapa Syadzili, Imam Syadzili. Imam Syadzili itu wali agung. Keistimewaan Imam Syadzili itu keramatnya itu ahli ilmu kimia. Kimia itu di zaman Imam Syadzili itu ahli ilmu batu di komat kami itu berubah jadi emas. Namanya kimia ketika itu. Jadi banyak murid Imam Syadzili ini ahli ilmu kimia. Imam Syadzili itu punya thariqah, thariqahnya dinamakan thariqah Syadzaliyah. Doa-doa yang sampai sekarang masih diamalkan oleh ulama, diantaranya adalah Hizib Nasr, doa perisai badan, Hizib Bahri. Ini sama ulama-ulama, terutama ahli sunnah wal jamaah masih diwiridkan. Itu Imam Asy-Syadzili. Kudisa sirhu, kudisa semoga disucikan apa sirhu, hati sirinya Imam Asy-Syadzili. Apa kata Imam Asy-Syadzili? Lau kusifa an-nuril mu'min al-asi la tabaqa ma baina samai wal ard. Seandainya dibuka an-nuril mu'min al-asi, cahayanya orang mukmin yang ahli maksiat. Orang mukmin tapi masih senang maksiat. Mukmin tapi masih senang gaple. Mukmin tapi masih senang ya paruan-paruan. Tapi masih mukmin. Seandainya cahayanya orang mukmin yang ahli maksiat, ya maksiat tapi ya sholat, gitu maksiat, ya ngaji, tapi ya maksiatnya kadang jalan terus juga. Itu aja kalau dibuka lah toba koma bana sama iwal ard, maka akan padam apa yang ada di antara langit dan bumi. Enggak kelihatan cahaya-cahaya di langit di bumi itu enggak nampak. Bintang itu suram, matahari suram, bulan suram. Sampai yang nampak hanya cahayanya orang mukmin. Sampai langit bumi seisinya sampai hilang wujud cahaya.
Itu kalau cahayanya orang mukmin yang ahli maksiat aja dibuka. Famadzanuka binuril mukmin atau maka apa kira-kira sangkaanmu? Kalau yang dibuka itu cahayanya orang mukmin yang ahli taat. Yang ahli maksiat aja bisa memenuhi langit bumi seisinya. Lo kalau yang ahli maksiat, kalau yang ahli taat dibuka, nggak bisa dibayangkan. Kira-kira kita ini butuh cahaya nggak ya? Butuh cahaya ya di dunia, butuh cahaya matahari, butuh cahaya bulan, butuh cahaya yang macam-macam. Kita nanam tumbuh-tumbuhan, kita tanam nggak ada cahayanya, maka tumbuh-tumbuhan itu akan menjulur nyari cahaya. Apapun itu nggak mau gelap sebenarnya. Biji kita tanam dalam bumi gelap, muncul nggak? Nyari apa itu? Nyari cahaya. Nah, manusia itu juga ada cahaya. Cahaya yang terbesar adalah hidayahnya Allah. Nah, kenapa kita butuh cahaya? Iya, karena nanti kita ini akan menghadap kepada zat yang punya nama An-Nur. Apa An-Nur? Maha Cahaya. Kita nanti akan nurun ala nur, cahaya bertemu cahaya. Makanya sampai dikatakan as-sholatu nurun wasyamu diyaun, puasa itu cahaya, sholat itu cahaya, puasa itu terangnya cahaya tersebut. Orang sholat, orang puasa jadi cahaya. Hanya saja cahayanya nggak bisa kita bayangkan karena terangnya melebihi cahaya yang ada di alam semesta ini. Famin lutfillahi, maka itu sebagian dari kasih sayangnya Allah, kelembutannya Allah kepada hambanya. Adamul ittila'i atau adamul itla'i ala anwaril arifin, yaitu tidak adanya bisa melihat atas cahayanya orang-orang ahli ma'rifat. Seandainya cahayanya orang ahli ma'rifat itu bisa terlihat, maka sehirna langit bumi seisinya ini. Tapi karena Allah kasih sayang, maka ditutup cahayanya orang-orang ahli ma'rifat itu, sehingga setiap orang nggak bisa melihat cahayanya, kecuali yang diberikan kekeramatan. Tapi sekarang sudah mulai dites tentang cahaya-cahaya ini atau terkenal aura ya. Itu masih aura majazi yang bisa dites itu. Jadi alhamdulillah cahaya-cahaya itu nggak ditampakkan. Kalau ditampakkan nggak bisa penuh langit bumi seisinya dengan cahaya itu. Tapi nanti di akhirat akan nampak cahaya-cahaya tersebut, sehingga antara orang ahli ibadah sama nggak ahli ibadah, orang ahli marifat sama nggak ahli marifat, nggak usah dicari-cari sudah kelihatan. Bahkan wudhunya itu aja nanti jadi cahaya. Orang disuruh memperbanyak wudhu karena setiap wudhu itu menambah-nambah cahaya. Katanya hurul mukhajjilin, gilang gemilang cahayanya orang-orang ahli wudhu itu nanti. Jadi walaupun belum batal disuruh memperbarui wudhu supaya cahayanya nanti gilang gemilang. Hurul mukhajjilin, bahasa Jawanya pancal panggung. Saya juga nggak ngerti pancal panggung. Gilang gemilang. Faqad qala al-Mursi, sungguh telah berkata Imam al-Mursi. Imam al-Mursi itu muridnya Abi Hasan Asadili. Ini keramatnya juga luar biasa. Itu punya doa namanya Saiful Qotik. Ketika itu doa itu diuji coba, ketika orang-orang haji ini kesulitan, nggak bisa haji karena dihalang-halangi, maka keramatnya Abi Abbas Al-Mursi ini mendekatkan Irak ke Mekah. Wallahu alam lah masalah ceritanya, dalam kitab Tajul Muluk begitu. Didekatkan,
orang-orang itu bisa berhaji. Itu ada dalam kitab Tajul Muluk. Itu Abi Abbas Al-Mursi punya doa namanya Saiful Qati, pedang yang memutus. Doa yang tajamnya bagaikan pedang. Hanya saja doa-doa para wali ini kan sekarang sudah banyak tenggelam. Banyak orang nggak ngerti. Nanti ketika terjadi bencana besar, huru-hara yang besar, baru orang nanti akan mencari doa-doa tersebut. Kalau bisa, jangan nunggu terjadi bencana, doa tersebut sudah dibaca mestinya. Tapi yang ngajinya ya malas, nggak sampai doa itu sudah nggak ngaji. Karena doa itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mumpuni keimanannya. Tapi kalau pengen nyari doanya Abi Abbas Al-Mursi ada dalam kitab namanya Tajul Muluk, kitab hikmah. Lau kusifa an hakikatil wali, apa katanya seandainya dibuka dari hakikatnya wali, la ubida, maka niscaya wali itu akan disembah. Seandainya wali itu ditampakkan hakikatnya, wali akan disembah. Karena waliullah itu orang yang sudah nyandar kepada asma Allah al-wali. Enggak usah disembah lah, enggak usah jauh-jauh lah. Di Probolinggo itu siapa namanya yang bisa nyolap duit itu? Enggak kenal masa? Nanti ke sana biar kenal. Penjara sana. Siapa namanya? Hah? Pribadi itu padahal bohongin. Itu aja orang sudah sama hormat, kayak dia itu seolah-olah sudah Tuhan karena bisa nyulap duit, padahal dibohongin. Masih bohong aja orang sudah percaya, sudah tunduk karena di kantongnya kalau ditarik ada duitnya. Loh, kalau wali itu seperti Sunan Bonang nunjuk buah kolang-kaling itu jadi emas. Loh, itu kalau ditampakkan terus-menerus itu kan sifat Tuhan. Pasti orang akan nyembah. Di zaman Bani Israel ada sapi, anak sapi dari emas. Bisa ngomong. Masyarakat sudah sama nyembah anak sapi itu. Maka dalam surat Al-Baqarah, maka hakikatnya wali itu kalau ditampakkan, seandainya wali itu berdoa kepada Allah, minta ditampakkan keramatnya, wali itu akan disembah. Tapi Allah nggak begitu. Waliullah senantiasa menutupi sifat kewaliannya. Sebagian dari mereka ada yang jadi pengemis, sebagian mereka ada yang nyari kayu bakar. Supaya apa? Supaya tidak dilihat sifat kewaliannya. Banyak nyari kayu bakar, jadi pengemis. Kadang kelihatannya orang gila ada. Tapi kalau Abi Hasan Asadili enggak megah gitu. Pakaiannya megah, kalau jalan dikasih umbul-umbul sama anak buahnya. Pernah ada seorang murid berguru sama Abu Hasan Asadili. Si murid itu ketika Abi Hasan Asadili menerangkan ilmu ketauhidan dan kemakrifatan, si murid melihat Abi Hasan Asadili dalam hati bergetar. Getarin gini. Katanya Abi Hasan Asadili itu wali agung. Ilmunya terkenal sampai mancanegara. Masa wali kok pakaiannya megah, pakaiannya pakaian raja. Si murid itu dipanggil, wahai murid, selamatkanlah hatimu dari mengangan-angan bahwa kamu itu ahli zuhud. Langsung dipanggil, padahal hanya di dalam hati aja begitu dipanggil sama Imam Asadili. Ngerti, cahaya hatinya itu udah nampak. Ayo, berhati-hatilah, takutlah kepada Allah di dalam buruk sangka. Jangan merasa bangga kalau kamu itu ahli zuhud. Ahli zuhud itu anti dunia. Tadinya dikiranya Imam Asadili itu lebih jelek pakaiannya, ternyata lebih megah. Ternyata Imam Asadili walaupun pakaiannya kayak begitu, hatinya nggak pernah terdinding oleh pakaiannya. Hatinya nggak pernah terdinding oleh duniawi.
Li'anna ausafahu, karena sesungguhnya beberapa sifatnya wali itu min ausafihi, sebagian dari beberapa sifatullah. Wa nu'tahu dan wa nu'tahu dan ya sifat-sifatnya wali sama min nu'tihi, yaitu sebagian dari beberapa sifatnya Allah. Artinya sifat-sifatnya wali itu sebagian dari beberapa sifatnya Allah. Maka al-wali itu hakikatnya asma Allah. Yang wali hakiki itu malah nggak menampakkan kewaliannya. Kalau ada orang ngaku-ngaku wali, itu bukan wali. Wali itu malah takut dikatakan wali. Yang nampakkan wali itu wali murid, wali daya. Wali yang benar itu malah nggak mau menampakkan kewaliannya. Adapun tenarnya dia wali, biasanya telah meninggal dunia, murid-muridnya baru menyebarkan kekeramatannya. Ketika masa itu, murid-muridnya dibilangin jangan bilang siapa-siapa, cukup kamu. Loh, kalau sampai orang ngaku wali, katanya wali kok pakai nomor ditulis di pinggir jalan, ahli pengobatan. Itu bukan wali, nggak sembuh uang kembali, nggak sembuh bener, tetapi uangnya hilang, orangnya kabur. Jadi wali yang benar itu malah nggak nampakkan walinya, malah malu kalau dipanggil jabatannya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Takut apa yang diucapkan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan perilakunya yang ada. Ini bahwa ini doa penerang hati, biar hatinya bercahaya. Ini doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku nuran, cahaya, wa fil lisani nuran, di dalam lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nuran, di dalam pendengaranku cahaya, waj'al fi basari nuran, di dalam penglihatanku cahaya, waj'al min khalfi nuran, dari belakangku cahaya, wa min amami nuran, dari depanku cahaya, min fauqi nuran, dari depanku cahaya, fauq atas, wa min tahti bawah nuran cahaya, Allahumma atini nuran, ya Allah berikanlah saya cahaya. Doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah pada saat berangkat ke masjid pada waktu adzan subuh setelah menjalankan sholat malam yang diakhiri sholat witir. Rasulullah kalau mau berangkat habis sholat tahajud, sholat witir, ini Rasulullah langsung ke masjid. Tapi jarak masjid sama rumah Rasulullah itu dekat. Itu Rasulullah sebelum berangkat itu dengar adzan baca doa cahaya ini. Nah doa ini dibaca biar ada cahaya. Cahaya setan mau ganggu dari belakang udah terpental. Jadi kalau nggak ada cahayanya langsung selap gitu aja dikeroyok. Orang dikeroyok setan karena nggak ada cahaya. Coba doa ini dibaca. Itu setan nggak bisa. Hatinya ada cahayanya, lisannya ada cahayanya. Lisan itu kalau bercahaya, kalau doa ya makbul. Telinganya ada cahayanya, penglihatannya bercahaya, belakang depannya cahaya, atas bawah cahaya. Yang dimaksud cahaya itu cahaya maknawi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah cahaya. Ini keterangan saya mengenai cahaya ini belum sampai saya dalamkan. Ini masih keterangan menengah, tingkat kajian menengah. Silahkan kalau mau tanya masalah ini. Jadi manusia itu sebenarnya adalah makhluk cahaya karena tercipta dari pertemuan Nurullah dan Nur Muhammad, maka jadi alam semesta ini. Kita ini makhluk cahaya, maka seluruh ibadah ini sampai harus kembali berupa cahaya lagi. Cahaya hakiki itu adalah keikhlasan, bersih, nggak ada sandaran kecuali hanya kepada Allah di dalam hati. Cahaya itu artinya terang, terang itu artinya nggak ada dinding. Yang dimaksud dinding itu nggak ada keyakinan bahwa makhluk itu ada di dalam hakikatnya.
Kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, menambah-nambah kecintaan kita kepada Allah, menambah-nambah iman kita, menambah-nambah kemarifatan kita. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin Sadatina sabi Sayyidina Rasul Ajma'in. Hamdan yuafi ni'am wa yukafi ma yazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al fi qulubina nuran wa fi lisanina nuran wa ij'al fi sam'ina nuran wa ij'al fi basarina nuran wa ij'al min khalfina nuran wa min amamina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran. Allahumma atina nuran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma Daudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.